Ini SK KPU tanggal 21 Agustus. Bapak bisa terangkan isinya dan apakah ada logika hukumnya atau dasar hukumnya? SK 731 itu kalau saya baca di bagian lampirannya itu sebetulnya respon terhadap permintaan informasi dari seseorang. Jadi kalau nggak salah namanya Pak Komarudin kalau nggak salah. Pengacara. Lalu KPU untuk merespon sebelum memberikan dokumen dia melakukan uji konsekuensi. Jadi ada timnya, tim PID melakukan uji konsekuensi dan kesimpulannya adalah 16 item yang itu menjadi persyaratan ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke KPU itu dinyatakan dokumen yang dikecualikan. Ya artinya tidak bisa diakses oleh publik. Antara lain ijazah, KTP, surat keterangan dari pengadilan bahwa dia sudah tidak bebas pidana. Hampir semua data surat kesehatan, surat calon pimpinan negara nggak boleh diakses gitu. Menurut SK itu ya. Terus? Ya. Tapi kalau dulu pengalaman saya menyelenggarakan Pilpres 2014 dan 2019, data itu kita sediakan dapat diakses oleh publik. Nah, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu memang beberapa item itu kita tutup, kita lindungi supaya hak pribadi seseorang juga terlindungi juga. Misalnya hasil pemeriksaan kesehatan itu yang ditampilkan kan hasil yang menyatakan dia memenuhi syarat atau tidak. Tapi rekam medisnya, jantungnya gimana, ginjalnya gimana, parunya gimana, itu tidak kita tampilkan. Kasih contoh, ijazah gimana? Ijazah itu yang ditampilkan ya ijazahnya saja. Tetapi di balik ijazah itu kan ada bahasa Inggris dapat berapa, matematika dapat berapa, itu tidak Tapi dengan SK yang baru total nggak boleh? Tidak boleh, tidak bisa. Sama sekali nggak boleh. Tidak bisa. Dasar hukumnya apa SK KPU ini? Dan kenapa sekarang? Pilpres masih lama. Kalau mengikuti prosedurnya, maka yang dijadikan dasar oleh teman-teman KPU itu ya hasil rapat uji konsekuensi oleh tim itu. Dari segi hukum dan dasar hukumnya ada nggak? Misalnya laporan harta kekayaan, itu kan oleh KPK malah dibuka ke publik. Kok ini nggak boleh? Nah, ini berarti ada regulasi yang bertentangan. Maksud Bapak SK ini bertentangan dengan undang-undang atau siapa yang salah? Dia bertentangan dengan undang-undang yang lain. Misalnya KPK misalnya dia membuka itu. Tetapi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Perlindungan Data Pribadi ini malah tidak bisa dibuka. Karena ya sudah dilakukan juga uji konsekuensi. Jadi dari Bapak sebagai mantan ketua KPU, apakah SK ini sebelum dicabut memang ada landasan hukumnya atau tidak? Dan kenapa segampang itu dicabut? Jadi gini, prosedurnya sudah dia lalui dengan melakukan uji konsekuensi. Kesimpulan uji konsekuensi itulah yang dijadikan dasar untuk membuat SK, untuk membuat keputusan. Di mana salahnya melihat ijazah orang? Apalagi calon pimpinan negeri. Nah, itu mesti dikonfirmasi kepada KPU yang sekarang gitu ya. Kok bisa semua ditutup gitu loh. Bahkan ketika mereka membuat konferensi pers menyatakan bahwa SK itu batal, saya juga punya pertanyaan. Loh, ketika kamu menetapkan keputusan itu melalui uji konsekuensi. Mestinya untuk menyatakan dokumen-dokumen itu bisa dibuka atau tidak, itu ada uji konsekuensinya lagi. Nah, ini kan tidak dilakukan. Saya nggak tahu ya, karena di dalam konferensi pers itu tidak diceritakan apa yang sudah dilakukan sehingga mereka mencabut atau membatalkan keputusan itu. Pak DPR, apakah Bapak kan membawahi Komisi 4, membawahi KPU, apakah DPR tahu tentang ini dan apakah setuju? Secara normatif kan Komisi 2 DPR RI itu memiliki dua fungsi legislasi terkait kepemiluan. Satu, membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di bidang kepemiluan. Yang kedua, kami menerima konsultasi atau membahas seluruh rancangan peraturan KPU untuk rancangan PKPU. Termasuk ini? Bukan. Untuk menjadi peraturan KPU. Yang dipilih oleh KPU hari ini itu bukan peraturan KPU, tapi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Itu tidak masuk kewenangan DPR dalam domain itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita orang hukum, kenapa kok pilihannya itu bukan peraturan KPU, tapi kemudian keputusan KPU? Dari segi substansi harusnya apa? Dari sisi substansi harusnya peraturan, karena ini mengatur. Kalau keputusan itu memutuskan satu objek yang bersifat konkret. Berarti mau menghindari DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2. Menurut DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2 dan kami sebetulnya ingin memanggil KPU Republik Indonesia pada Senin yang akan datang. Tapi kemudian mereka terlanjur membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2020. Apakah tidak dipanggil juga? Segampang itu mencabut? Kami akan tetap mendalami, melakukan klarifikasi. Yang kedua yang akan kami klarifikasi adalah kenapa keputusan ini atau dasar aturan ini dikeluarkan di tengah tidak ada lagi tahapan terkait dengan pemilihan presiden. Ya. Normally, seluruh ketentuan peraturan terkait dengan tahapan
tahapan pemilu itu diajukan beberapa saat sebelum tahapan itu dilakukan. Jadi misalnya ini tahapan pendaftaran capres-cawapres. Dulu zaman Mas Arief, 2-3 bulan sebelumnya rancangannya dimasukkan ke Komisi 2, lalu kemudian kita bahas, kita sahkan. Ini kan Masih matahari baru terbit dari timur, masih jauh sekali baru ke ufuk barat. Jadi ini ada dua hal, substansi, dasar aturan yang digunakan, yang ketiga adalah momentum yang kurang tepat. Dan momentum yang kurang tepat ini di tengah arus publik yang menginginkan seluruh kementerian lembaga negara termasuk DPR di dalamnya itu semakin terbuka, semakin accountable. Nah, Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di kanal diskusi politik kita. Hari ini kita kembali dikagetkan oleh sebuah polemik hukum dan politik yang cukup menyita perhatian publik tanah air, yakni terkait keputusan kontroversial dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang sempat menutup rapat akses dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk ijazah dan riwayat pendidikan. Kebijakan ini langsung memicu gelombang kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, tidak terkecuali dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang secara berani dan belak-belakan membongkar berbagai kejanggalan di balik keputusan tersebut. Hotman Paris mempertanyakan secara mendasar mengenai logika serta landasan hukum yang digunakan oleh KPU dalam merahasiakan dokumen publik penting seperti ijazah calon pemimpin negara. Beliau bahkan membandingkan kebijakan tertutup KPU ini dengan mekanisme transparansi yang ada di Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, di mana pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN yang memuat informasi finansial sensitif justru wajib dibuka secara transparan kepada publik demi menjaga akuntabilitas. Hotman merasa heran mengapa dokumen dasar seperti ijazah sangat krusial bagi pemilih untuk menilai kualifikasi calon pemimpin justru disembunyikan. Pertanyaan tajam pun dilemparkan, apakah keputusan ini memiliki motivasi terselubung untuk melindungi figur tertentu, terutama di tengah maraknya keraguan publik terhadap keabsahan dokumen dan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Kejanggalan ini semakin terasa ketika publik menemukan adanya dugaan standar ganda, di mana dokumen pendidikan calon lain seperti Mahfud MD tetap ditampilkan secara transparan, sementara riwayat pendidikan Gibran justru terkesan ditutupi oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Mantan Ketua KPU Arief Budiman dan pihak DPR RI dari Komisi 2 juga ikut menyoroti keputusan aneh ini. Mereka menilai bahwa langkah KPU mengeluarkan keputusan internal untuk mengecualikan dokumen publik tanpa pembahasan bersama DPR dan dilakukan di luar tahapan pemilu merupakan sebuah kekeliruan prosedur yang sangat fatal. Walaupun KPU akhirnya mencabut aturan tersebut setelah diterpa gelombang kritik, langkah itu dianggap tidak serta-merta menghilangkan kecurigaan publik atas adanya kong-kali-kong atau upaya pengkondisian politik. Transparansi adalah syarat mutlak dalam demokrasi, sehingga dokumen penting seorang calon pemimpin negara sudah seharusnya bisa diakses secara bebas oleh seluruh rakyat. Demikian ulasan mendalam kita mengenai dinamika keterbukaan informasi di lembaga penyelenggaraan pemilu kali ini. Saya sebagai konten kreator mengajak sobat politik sekalian untuk tidak pernah berhenti bersikap kritis dan mengawal setiap kebijakan publik agar tetap berjalan di atas koridor hukum dan keadilan. Silakan tulis pendapat dan pandangan terbaik kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa terus berdiskusi secara sehat. Terima kasih atas dukungan kalian. Sampai jumpa di analisis politik berikutnya. Tetap kritis dan jaga integritas NKRI.